Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Kak Melva sama Kak Yirni lagi muji Tuhan ya? Iya dong Kak, kita mau sama-sama memuji Tuhan dalam minggu ke-17 setelah Trinitatis. Halo adik-adik sekolah minggu. Halo adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ayo kita sapa, kita tanyakan apa kabar untuk adik-adik sekolah minggu Ayo, ya. Anak-anak sekolah minggu apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Wah, luar biasa sekali suaranya ya. Sudah sampai ke gereja walaupun ibadahnya dari rumah. Ya, adik-adik nggak lemas Kak untuk muji Iya, Tuhan. benar Masih dong. semangat dengan Masih pagi yang semangat. semangat. Ya, benar. Iya, kembali lagi bersama Kak Yerni Kak Melva dan Kak Eureka. iya. Hai adik-adik. Iya, kita akan sama-sama memuji Tuhan dalam ibadah ini. Nah, tidak menunggu lama, kami mau undang adik-adik sekolah minggu boleh bangkit berdiri? Kita puji Tuhan, kita Iya. berdiri. Dari lagu yang sudah kita nyanyikan tadi, tiada berkesudahan. Kita nyanyi yuk, yuk. Oke. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, ya ya ya, Sungguh amat baik ya ya ya, untuk selama-lamanya. lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, ya ya ya, Sungguh amat baik ya ya ya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, adik-adik sekolah minggu semuanya tentunya masih semangat di ibadah kali ini adik-adik. Untuk menambah sukacitanya kita bernyanyi lagu Ku Datang ke Rumahmu Tuhan. Semua bernyanyi adik-adik. Ku datang ke rumah-Mu Tuhan, happy, happy, happy Sunday School. Ku duduk menatap altar-Mu, happy, happy, happy Sunday School. Kan ku berikan persembahanku, happy, happy, happy Sunday School. Terimalah sembah sujudku, happy, happy, happy Sunday School. Adik-adik, kita masih dalam posisi yang berdiri ya. Cerita Alkitab kita hari ini mengenai Daud. Nah, masih ingat kan lagu anak sekolah minggu yang berjudul Daud? Yuk kita bersama dengan guru sekolah minggu memuji Tuhan dengan lagu Daud. Semuanya berdiri dan ikuti gerakan. Ada bernama Daud dengan baling-baling. Ada bernama Daud di pinggir sungai kecil. Ada bernama Daud yang pandai menari. Ada bernama Daud dengan 5 batu. Satu batu dimasukkan
Adik-adik sekalian yang sedang mengikuti ibadah sekolah minggu HKBP Perdamaian hari ini, kita mau berdoa. Saya minta kita semua lipat tangannya. Adik-adiknya yang kecil diajarin ya adik-adik. Semua dalam sikap berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu kepada kami satu malam ini Bapa. Hingga di minggu pagi yang cerah ini, kami boleh mengikuti ibadah streaming dari HKBP Perdamaian Medan. Bapa di dalam surga, biarlah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Engkau yang memimpin, Engkau menyertai kami anak-anak sekolah minggu di dalam ibadah ini Bapa, supaya ibadah ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi pengetahuan kami, sehingga kami boleh lebih mengenal Engkau yang adalah Tuhan kami. Kami mau berdoa buat semua guru-guru sekolah minggu yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung di dalam pelaksanaan ibadah ini. Tuhan Engkau berkati mereka semua, berkati keluarganya, berkati orang tuanya, berkati juga anak-anaknya Bapa, supaya di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu melalui sekolah minggu, keluarga guru-guru sekolah minggu boleh semakin bersukacita. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang boleh mengajari kami, membuka hati dan pikiran kami untuk boleh mengerti arti firman-Mu. Berkati semua para haladu HKBP Perdamaian, pendeta, Porhanger, Bibelfro, beserta seluruh Sintua. Biarlah di masa pandemi ini gereja kami boleh semakin kondusif Bapa, boleh semakin merindukan kasih setia-Mu, sehingga untuk hari yang akan datang kami boleh beribadah secara langsung dan boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon ampun Bapa untuk dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua kami, dosa saudara kami, supaya jangan menjadi penghalang buat permohonan kami ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, nah sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bang Maju Simandung Kalim. Nah untuk itu dipersiapkan hati, pikiran dan juga Alkitabnya. Duduk yang tenang ya adik-adik. Nah sebelum menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dulu dari Kidung Jemaat nomor 406 dengan judul Ya Tuhan Bimbing Aku. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini, marilah kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih buat penyertaan Tuhan pada hari ini. Kami dapat berkumpul pada hari Minggu yang Kau kuduskan ini. Kami boleh datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Terimalah Tuhan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir, boleh semuanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi dan berkatilah kami, berkatilah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita membaca dari 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 50. Demikian firman Tuhan. Perkelahian Daud dengan Goliat.
Lalu Daud mengambil tongkatnya, di tangannya dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari Minggu ini mau menggambarkan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Sebuah bangsa yang besar yang namanya bangsa Israel. Pada saat itu bangsa yang besar itu dipimpin oleh raja yang bernama Saul. Tetapi karena Saul sudah mulai tidak dihinggapi oleh Roh Kudus dan kurang berhikmat, maka Allah memerintahkan Samuel, nabi yang berkuasa pada saat itu di tengah-tengah bangsa itu, untuk mencari pengganti Saul sebagai raja orang bangsa Israel. Maka pada saat itu Allah memerintahkan Samuel. Akhirnya Tuhan menuntun Samuel bertemu dengan sesosok seorang anak muda yang masih sangat muda, yang pekerjaannya sehari-hari itu adalah mengembalakan domba, menjaga domba-domba, menjaga kambing-kambing domba. Orangnya pendek, wajahnya kemerah-merahan, ya namanya masih muda ya. Jadi nampaknya dia orangnya kecil ya, beda-beda tipis lah dengan saya. Kalau dilihat secara fisik nggak mungkin, tidak mungkin sosok seperti ini yang mau menjadi raja atas bangsa yang besar seperti Israel.
Tapi Tuhan mau menuntun Samuel untuk memberkati dan mengurapi Daud menjadi seorang raja. Adik-adik yang di rumah, Saul sebagai raja memerintahkan Daud untuk berperang melawan bangsa di luar daripada Israel, yaitu bangsa Filistin. Di mana bangsa Filistin adalah bangsa yang memiliki kekuatan perang yang hebat, kekuatan perang yang besar. Ada orang-orang yang kuat. Bayangkan kalau kita lihat ada tentara yang gagah, ada polisi, ada pas pampres. Iya kan, ada pasukan pengamanan presiden seperti itu, sama kayak pasukan yang dekat dengan raja atau pimpinan yang tertinggi pada saat itu. Adalah orang-orang yang kekar badannya, yang besar, yang tinggi, dan yang ditakuti. Dan orang-orang Filistin ini sangat sombong dan congkak hati. Aku adalah panglima perang. Siapa yang berani maju melawanku? Kata panglima perang itu. Siapakah panglima perang itu? Panglima perang itu adalah Goliat. Badannya tinggi besar. Kira-kira kalau pada saat itu bisa dikatakan tingginya 3 meter. Bayangkan dek, kalau 3 meter, wah gak tahulah besarnya. Bukan hanya tinggi, badannya juga besar, lengkap dengan alat-alat perang. Goliat berkata, siapa yang berani mengalahkan aku, silakan maju menghadapi aku. Orang-orang Israel ketakutan. Takut mereka, gak berani aku katanya. Kau aja yang maju. Ada yang maju melawan dia, habis dibuat si Goliat. Ketakutanlah semuanya orang-orang pada saat itu karena kehebatan dan kekuatan dan kesombongannya Goliat. Anak pula, siapa yang bisa melawan aku? Ayo, siapa yang bisa melawan aku? Maju semuanya. Aku akan menghancurkan kalian yang coba-coba mau menghadapi aku. Itulah kata-kata daripada Goliat. Kebetulan pada saat itu saudara-saudaranya Daud ada di dekat daerah itu, dan mereka juga ketakutan. Pada saat itu Daud ingin membawa makanan kepada kakak-kakaknya, tetapi karena kakak-kakaknya udah ketakutan. Kenapa kalian ketakutan? Bang, kak, kenapa kalian ketakutan? Ngeri kali ada di situ, besar kali badannya, ngeri kali. Goliat namanya, panglima perang itu, panglima orang Filistin itu, besar kali badannya. Gak ada yang berani kami udah ketakutan kali. Daud berkata, kak, jangan takut. Tuhan serta kita. Maka Daud maju ke hadapan Goliat. Goliat melihat Daud. Siapakah kau? Berani-beraninya kau datang, orang kecil, orang pendek. Mau coba-coba kau melawan aku. Daud mengatakan, aku datang demi nama Tuhanku.
Goliat tertawa dengan sombongnya. Apa modalmu datang? Udah sehebat mana rupanya kau bisa mau menghadapi aku? Palingan nanti sekali kupijak mati. Daud berkata, aku datang demi nama Tuhanku. Kemudian Daud mengambil 5 batu yang di sungai. Kalau pernah adek ke sungai atau tahu sungai ada itu batu-batu kecil, diambilnya 5 buah, dimasukkan ke kantongnya. Disiapkannya seperti alat seperti ketapel, di mana nanti inilah senjatanya. Akhirnya dia mendatangi Goliat. Goliat heran, apa yang kau bawa itu? Kau kira aku mainan? Bisa dengan alatmu yang sederhana itu bisa membunuhku? Apa itu alatmu itu? Apa itu yang kau bawa? Kayak gitu kau bawa sekali gini tanganku habis. Kemudian Daud berkata, aku datang demi nama Tuhanku. Maka mulailah mereka berperang. Adik-adik, abang mau tanya, kira-kira kalau melihat sosok seperti Goliat dan Daud, Goliat sudah siap dengan pedangnya, dengan perisainya, sekali tusuk, sekali pukul, bagaimana? Dengan orang yang kecil, kira-kira mana yang menang? Kalau dibuat pertandingan, kira-kira adek pilih mana? Mari kita lihat bersama, siapakah yang menang? Mulailah mereka berperang. Saat Goliat mulai mengangkat perisainya dengan pedangnya, diambil Daud batu tadi, diarahkannya tadi alat untuk menghajar Goliat. Yes! Kena dahi Goliat. Seketika itu langsung tumbang, langsung mati Goliat. Bayangkan adik-adik, apakah itu kehebatan semata daripada Daud? Tidak. Tetapi karena apa? Karena Tuhan berkuasa atas Daud. Tuhan berkuasa atas Daud, bahwa kesombongan, congkak, tinggi hati akan dikalahkan dengan sikap rendah hati, jujur, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, apa yang mau kita maknai atau apa yang mau kita bawa pulang setelah kita selesai mengikuti ibadah ini? Adik-adik, sangat luar biasa bahwa penyertaan Tuhan, kasih Tuhan melebihi apapun kepada kita. Tetapi seringkali kita sebagai manusia lupa akan kasihnya yang begitu besar kepada kita. Sehingga apa? Sehingga kita sering melupakan apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Kadangkala ketika kita sudah punya kepintaran, kita pandai, tapi kita tidak mau mengajari teman kita misalnya yang kurang pandai, tiba-tiba dia
nilainya bagus, dia mendapatkan peringkat yang terbaik, kita yang merasa diri kita pintar, kok bisa dia seperti itu? Curang dia berarti. Pikiran kita menjadi jahat. Kenapa? Karena kita terlalu menganggap diri kita lebih hebat, lebih besar, lebih baik dari orang lain. Padahal orang lain karena dia tahu dia kurang mampu, karena dia tahu kemampuannya terbatas, maka dia belajar dengan keras, maka dia terus berusaha dengan keras. Sehingga apa? Sehingga dia bisa mencapai sebuah keberhasilan dalam kehidupannya. Maka adik-adik di rumah, ketika kita berusaha baik dalam belajar, baik kita dalam bersikap kepada orang tua, menyayangi kakak dan adik kita, abang kita, marilah kita benar-benar adik-adik di rumah menyadari bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu atas izin Tuhan dan atas penyertaan Tuhan. Sampai saat ini kita sehat di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah sulitnya belajar online, di tengah-tengah susahnya untuk mengerti pembelajaran yang diajarkan oleh guru secara daring. Contohnya kadang-kadang kita mungkin berpikir kecil untuk mendapatkan suatu jawaban, akhirnya kita WA kawan kita untuk cari jawaban supaya dikirim sama kita, baru kita kirim balik kepada guru. Kita rasa bahwa guru tidak memeriksa itu, online-nya nggak taunya ibu itu, nggak taunya bapak itu, kalau yang kukirim itu adalah hasil contekan. Gampang semuanya. Karena apa? Kita mengandalkan pikiran kita. Tetapi kalau kita berusaha dengan maksimal, kalau kita mengupayakan dengan maksimal apa yang ditugaskan kepada kita, nggak salah kok kita tanya sama teman-teman kita, nggak salah tanya. Tetapi bukan berarti mengambil semua punya mereka, kita buat yang kita ambil itu, yang dikasihnya itu menjadi milik kita. Itu yang salah. Tetapi ketika kita minta ajari sama kawan kita, diajarinya dengan baik, maka kita tulis kembali, kita pelajari kembali, kita mengerti, baru kita kirimkan, itu baru benar. Jadi jangan mau kita melakukan hal-hal yang tidak benar dalam hidup ini. Jadi melalui firman Tuhan pada hari ini, biarlah kasih Tuhan tetap menyertai adik-adik di rumah, dan tetap kita mengatakan dan tetap kita harus mengakui bahwa seperti lagu pujian kita yang dinyanyikan oleh kakak-kakak kita tadi, Tuhan Yesus itu baik. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu menguatkan kami, menolong kami, serta menyertai kami di dalam kehidupan kami. Biarlah kisah Daud dan Goliat di dalam 1 Samuel ini meneguhkan kami bahwa Tuhan benar-benar bersama-sama dengan kami, bahwa Tuhan tidak pernah sedikit pun meninggalkan kami, bahwa kasih-Mu selalu menyertai kami. Berkatilah Tuhan gereja-Mu ini, HKBP Pardamaian. Kami mau serahkan semuanya Tuhan, majelis jemaat gereja-Mu, pendeta resort, pendeta fungsional, guru huria, Bible Pro kami berserta dengan keluarga dan anak-anaknya. Berkatilah Tuhan para hamba-Mu yang menjadi garda terdepan di dalam proses penginjilan dan pelayanan di gereja-Mu. Berkati juga Tuhan para penatua-penatua kami di gereja ini bersama dengan keluarga dan serta anak-anaknya. Berkati mereka sebagai penopang di tengah-tengah kehidupan kami untuk terus mempercayai Engkau Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup. Berkatilah Tuhan seluruh jemaat-Mu Tuhan HKBP Pardamaian, secara khusus untuk anak-anak sekolah minggu yang pada saat ini terus Tuhan masih setia menyaksikan, masih setia untuk mengikuti ibadah virtual ini. Biarlah Tuhan berkat daripada-Mu, kasih-Mu tetap memberkati dan melindungi daripada seluruh adik-adik kami. Kami percaya bahwa apa yang kami sajikan ini, apa yang kami lakukan ini semata-mata bukan hanya sebuah keharusan, tetapi ini adalah sebuah pelayanan, sebuah kasih yang boleh kami berikan untuk
adik-adik kami sekolah minggu Tuhan dimanapun mereka berada. Jika mereka dalam keadaan sakit, biarlah bilur-bilur-Mu yang memberikan kesembuhan. Jika mereka dalam keadaan sulit Tuhan, baik dari pembelajaran, baik dari banyak hal dalam kehidupan mereka, biarlah Tuhan yang memberikan jalan keluar serta pemulihan kepada seluruh adik-adik sekolah minggu kami. Kami serahkan seluruh Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang selalu beserta dan bersama-sama dengan kami. Kami menyadari Tuhan kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, baik dari perkataan, hati, pikiran dan perbuatan kami yang mendukakan hati-Mu. Kami mohon ampun di hadapan-Mu. Inilah doa dan kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Nah, adik-adik semuanya sudah mendengarkan cerita Alkitab tentang Daud kan? Nah, pesannya agar adik-adik semua ingat akan Tuhan, selalu berserah pada Tuhan ya adik-adik. Seperti lagu kita, ingat nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 344. Semua bernyanyi adik-adik. Adik-adik yang baik, adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, secara khusus yang mengikuti ibadah online sekolah minggu ini, kita akan menutup ibadah ini dengan berdoa. Mari kita sama-sama mengucapkan doa, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Hari Minggu, Shalom.